Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5, selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Baik, untuk pelajaran 1 yakni tentang Mari Belajar Al-Quran Surat At-Tin. Sebelumnya kita lihat dulu peta konsep di sini anak-anak. Yang pertama, nanti kita akan mempelajari tentang 1. Membaca surat At-Tin. Kemudian terjemah, pengenalan dasar surat At-Tin, menghafal bersama, pesan pokok surat At-Tin, dan kemudian bermain tentang materi-materi yang ada dalam surat At-Tin. Pelajaran 1, mari belajar Al-Quran surat At-Tin. Anak-anak, Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan perkataan manusia, jin, setan maupun malaikat. Mempelajari Al-Quran bagi umat Islam itu hukumnya adalah wajib. Nah, sebagai anak muslim, kita semua tentu harus rajin mengaji agar mampu membaca, memahami, dan mengamalkan isi Al-Quran. Dengan rajin mengaji, kita akan disayang Allah, orang tua, dan bermanfaat untuk umat. Anak-anak, mari kita membaca surat At-Tin bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بلى وأنا على ذلك من الشاهدين Shadaqallahul Azim. Nah, kemudian kita akan belajar tentang terjemahan surat An-Nasr. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wattini wazzaituni. Demi buah tin dan buah zaitun. Waturi sinin. Demi gunung Sinai. Wahadzal baladil amin. Dan demi negeri Mekah yang aman ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh, kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. ثم رددناه أسفل سافلين. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ. Maka, apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Alaisallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah ialah hakim yang paling adil? Shadaqallahul Azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Nah, ini ada anak
ada tabel yakni terjemah perkata dari surat At-Tin. Misalkan ini Wat-Tin, artinya apa? Wat-Tin artinya adalah demi buah tin. Waz-zaituni, dan buah zaitun. Seperti itu selanjutnya. Kemudian mengenal tentang surat At-Tin. Jadi anak-anak, surat At-Tin ini merupakan surat yang ke-95. Surat ini terdiri dari 8 ayat dan diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad hijrah. Oleh karena itu, surat At-Tin ini berarti tergolong dalam surat Makkiyah. Surat ini turun sebelum surat Al-Burud dan sesudah surat Al-Quraisy. Nama surat ini diambil dari kata At-Tin yang terdapat pada ayat pertama, yakni Wat-Tini waz-zaitun, yang artinya buah tin. Surat ini diturunkan dengan tujuan sebagai pembuktian bahwa kekuasaan Allah itu sangat sempurna. Baik anak-anak, sedangkan pesan pokok dari surat At-Tin ini juga sangat banyak sekali, yakni yang pertama, Allah memilih 4 nama, yaitu At-Tin, Az-Zaitun, Turi Sinin, dan Al-Baladil Amin. 4 nama tersebut diabadikan di dalam Al-Quran. Yang pertama, buah tin atau Wat-Tini, yaitu buah yang banyak tumbuh di perbukitan wilayah Timur Tengah. Salah satunya ada di kota Damaskus atau Suriah. Nah, ini ada gambarnya, bisa anak-anak lihat sendiri ya. Ini merupakan gambar dari buah tin. Lalu buah zaitun, yaitu buah yang tumbuh di sebuah tempat gunung di Yerusalem atau Al-Quds. Nah, ini gambarnya buah zaitun ya anak-anak. Kira-kira kalau buah zaitun ini sudah tidak begitu asing di telinga anak-anak semuanya. Buah zaitun ini juga memiliki khasiat yang sangat banyak sekali. Di antaranya bisa dijadikan sebagai minyak. Ini minyak bisa kecantikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, Allah bersumpah dengan Gunung Sinai, yaitu sebuah gunung yang berlokasi di Sinai, Mesir. Tempat ini adalah tempat Nabi Musa alaihi salam menerima wahyu secara langsung dari Allah. Nah, ini gambarnya Gunung Sinai anak-anak. Terlihat sangat tandus sekali ya, dan sangat luas. Ini adalah tempat di mana Nabi Musa mendapat wahyu secara langsung dari Allah. Dan yang keempat, Allah bersumpah dengan Baladil Amin, yaitu maksudnya adalah kota yang aman. Apa maksudnya kota aman? Yakni kota Makkah. Di kota inilah lahir seorang nabi akhir zaman dan penutup dari semua nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ini gambarnya Makkah, dan tentu anak-anak sudah sangat tidak asing lagi dengan gambar ini. Semoga suatu saat kita semua bisa dipanggil Allah dan menginjakkan kaki untuk bersujud di tempat yang sangat mulia ini ya anak-anak. Amin, amin ya rabbal alamin. Oh ya anak-anak, kalian kira-kira tahu atau tidak mengapa kota Mekah itu dijuluki dengan kota yang aman? Iya benar, kota Mekah ini disebut sebagai kota yang aman karena di sanalah tempat Al-Quran diturunkan pertama kali. Nabi Muhammad juga menjelaskan, sesungguhnya kota ini telah diharamkan dalam ilmu Allah sejak diciptakannya langit dan bumi, karena ia itu haram atau terhormat, suci dengan ketetapan Allah sampai hari kiamat. Tidak dibenarkan bagi orang-orang sebelumku untuk melakukan perang di sana. Tidak dibenarkan bagiku kecuali beberapa saat suatu siang. Jadi tanah haram atau Makkah itu tidak boleh digunakan untuk perang anak-anak. Jadi itu makanya disebut dengan Baladil Amin atau kota yang aman, karena tidak boleh ada perang di sana. Kemudian pesan pokok yang kedua mengajarkan pada kita bahwa Allah itu menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ada dari kita yang mempunyai rupa yang baik,
badan yang sempurna, postur yang tegak, bisa bicara, bisa mendengar, dan lain sebagainya. Yang ketiga, manusia yang tidak beriman dan tidak beramal soleh akan dikembalikan ke tempat yang hina. Nah, anak-anak, sebagai anak muslim, kalian atau kita semuanya harus beriman dan beramal soleh. Karena apa? Ya, karena orang yang Allah menjadikannya sebagai makhluk yang hina, lalu di akhirat nanti akan dimasukkan ke dalam neraka, yaitu tempat yang paling rendah dan hina. Dan orang yang beriman dan beramal soleh akan selamat dari api neraka. Pesan pokok yang keempat, orang yang beriman dan beramal soleh akan mendapatkan balasan dunia dan akhirat. Dan pesan yang kelima, yakni Allah adalah hakim yang seadil-adilnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil, yaitu hakim yang maha adil. Nah, anak-anak, yang terakhir ini adalah kita bermain tentang urutan potongan ayat-ayat dari surat At-Tin. Sekarang jadi tugasnya begini ya. Urutkan dari ayat berapa yang paling pertama. Misalkan begini, ini ada ayat yang nomor 1 ini ada tsumma radadnahu. Nah, anak-anak kan sudah tahu kalau ayat nomor 1 ini bukan ayat yang pertama, gitu kan? Nah, nanti diambil, kalian ngambil berarti misalkan ayat pertama itu adalah wattini, berarti diambil dari ayat 2 dulu, ditulis angka 2. Kemudian ayat selanjutnya sampai urut sampai akhir. Alhamdulillah pelajaran pada hari ini sudah selesai anak-anak, dan tugasnya yang pertama nanti anak-anak mengurutkan angka atau nomor pada setiap potongan-potongan ayat dari surat At-Tin tadi ya. Dilihat kembali yang itu urutan ayatnya, itu soal nomor 1. Kemudian anak-anak menjawab 10 pertanyaan di buku tulis. Dan yang ketiga, nanti hasil tugasnya dikumpulkan di Google Form yang telah Ibu share ke kalian semuanya. 10 pertanyaan ini adalah yang pertama, belajar tentang surat apakah kalian pada hari ini? 2. Kota yang dijuluki kota aman atau Baladil Amin adalah kota? 3. Tempat Nabi Musa alaihi salam menerima wahyu secara langsung dari Allah adalah? 4. Surat At-Tin tergolong surat Makkiyah karena? 5. Makhluk yang paling sempurna diciptakan oleh Allah ialah? 6. Dan demi Gunung Sinai adalah arti surat At-Tin ayat ke 7. Orang yang beriman dan beramal soleh akan mendapatkan balasan? 8. Dalam surat At-Tin Allah bersumpah dengan 4 hal. Sebutkan nama 4 hal tersebut. 9. Mengapa kota Mekah dijuluki kota yang aman? 10. Berikan contoh perilaku adil terhadap teman. Dikasih 1 saja nggak apa-apa anak-anak. Baik, terima kasih atas kebersamaan kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.